Rasul datang, mereka tahu bahwa Rasul ini adalah yang dikabarkan oleh Taurat mereka. Tapi mereka menyembunyikan itu. Bahkan tidak sekedar menyembunyikan. Kalau sekedar menyembunyikan tapi pasif, maka ya dosanya ya dosa sekedar menyembunyikan saja. Tapi ini tidak sekedar menyembunyikan, bahkan mereka aktif untuk menentang, aktif menyuarakan penolakan. Padahal dia tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar sebagai Rasul akhir zaman yang dijanjikan di dalam kitab mereka. Itu ada sifat-sifatnya. Maka di dalam ayat 159 ini Allah sampaikan, ya, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dengan kelakuan mereka, dia tahu yang benar, dia sembunyikan. Bahkan dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya dan dalam ayat-ayat setelahnya, cara mereka menyembunyikan itu macam-macam. Ada dengan cara begitu mereka mengajarkan Taurat, dia lompati ayat yang bicara tentang Nabi Muhammad. Kamu dijelaskan. Ada yang lebih dari itu, dalam naskah Taurat yang mereka pegang, ayat-ayat yang bicara tentang Nabi Muhammad SAW, mereka gunting dan mereka bakar. Jadi hilang. Ada juga yang karena dia takut, ya, dia takut untuk merusak kitab sucinya, maka yang dia lakukan adalah menyelewengkan ayat yang bicara tentang Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa ayat ini maksudnya bukan Muhammad itu. Nah, ini macam-macam cara mereka. Ya. Ada yang melompati, ada yang membuang, ya. Ada yang menjelaskan tapi dengan penjelasan yang memutarbalikkan fakta. Nah, dalam ayat 159 Allah sampaikan ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat juga oleh semua yang melaknat, termasuk pengikut mereka. Ya. Jadi ada pengikut-pengikut mereka nanti di hari akhir, dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Apa katanya? Wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Nah, itu kan ada ya al-ayah. Dan pada hari kiamat itu sebagian yang menjadi pengikut bagi yang lain itu kemudian mereka tinggalkan. Mereka berlepas diri di depan Allah dengan mengatakan, ya Allah, kami menyesal orang ini jadi panutan kami. Ternyata yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan pesan dalam kitab sucimu ya Allah. Mereka tutupi kebenaran. Akhirnya kami disesat sampai kami meninggal, kami nggak tahu kebenaran itu. Yakfuru ba'dukum ba'dha. Jadi saling melepas diri. Bahkan lebih dari itu, wayal anu ba'dukum ba'dha. Saling melaknat. Ada yang mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, katanya di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Ata'na sadatana wa kubara'ana, kami ikuti pemimpin-pemimpin kami ini, tokoh-tokoh kami ini. Ya. Kami ikuti dia, kami pikir mereka ini menjelaskan agama dengan baik. Fa'adalluna sabila. Tapi ternyata mereka lah ini yang membuat kami tersesat, membuat kami tidak tahu jalanmu ya Allah. Nah, ayat 159 ini adalah satu ayat yang punya latar belakang sejarah, yaitu tokoh-tokoh Yahudi yang menyembunyikan kebenaran dari Taurat, khususnya terkait dengan Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi ini juga adalah pengingat bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan dari umat Nabi besar Muhammad SAW.
Jadi orang yang memiliki pengetahuan tentang agama, jelaskan apa yang dibawa oleh pesan-pesan agama. Jangan jelaskan mau kita, mau kita yang kita jelaskan lalu kita carikan dalil-dalil agamanya. Bukan begitu. Jelaskan apa yang diuraikan oleh tuntunan agama. Karena itu menjadi orang yang berbicara, juru bicara agama harus jaga betul motivasinya. Jangan nyuruh orang saja memperbaiki diri. Ya kita yang perlu paling utama memperbaiki diri. Para duat, para juru bicara agama Allah, ustadz, tuan guru, kiai, harus sadar betul ya, kalau dengan sengaja apalagi menyimpangkan, kita misalnya punya satu tujuan ya, entah itu tujuan ekonomi, tujuan politik, tujuan sosial atau apapun, tujuan itu yang kita dahulukan, dan untuk mencapai tujuan itu lalu kemudian kita cari dalil, kita putar balik ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul untuk mendukung hawa nafsu kita itu. Nah, hati-hati. Hati-hati dengan ayat 159 ini. Nah, ini saya sampaikan untuk diri saya juga dan untuk kita semua. Jadi para juru bicara agama itu harus lebih berhati-hati dibanding siapapun, karena dia mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Nah, bagi orang-orang yang menyimpangkan tuntunan Allah dan Rasulnya, memanipulasi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul, tetapi kemudian dia bertobat. Nah, di sini di ayat 160, illalladzina tabu, kecuali mereka yang bertaubat. Taubat itu artinya ar-ruju'. Jadi ar-ruju' itu berhenti melakukan itu. Jadi berhenti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ilmunya, berhenti melakukan hal-hal yang dia tahu bertentangan dengan kebenaran yang dia yakini. Dia yakini suatu kebenaran, tapi yang dia sampaikan beda. Yang dia sampaikan bertentangan dengan itu. Dia berhenti dari itu yang pertama. Tapi tidak cukup. Bagi ahli ilmu itu tidak cukup sekedar berhenti. Dia harus wa'aslahu, dia harus memperbaiki. Karena kalau tukang rumah ya, dia salah membangun rumah, maka yang harus dilakukan adalah sekedar ya, kalau tukang tembok dia salah mengaci itu, maka yang dilakukan mengaci ulang, selesai urusan. Ya kan bapak-bapak ibu. Kalau orang misalnya bikin makanan untuk dia jual, lalu kemudian salah resep yang dia bikinnya, tinggal beli bahan saja, bikin baru, selesai urusan. Tapi kalau seorang tokoh, seorang ilmuwan, seorang tokoh agama, seorang pemimpin yang didengar ucapannya itu kemudian menyampaikan sesuatu yang menyesatkan, maka tidak cukup hanya pribadinya kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah saya tobat. Tidak cukup. Karena apa yang dia keluarkan itu sudah menyebar kemana-mana. Menyebar kemana-mana. Kalau misalnya dia menyampaikan satu hal ya, yang di situ mengandung kezoliman kepada orang lain ya, maka ucapan kezoliman itu kan sudah menyebar. Lalu sesuatu itu diyakini oleh banyak orang. Diyakini. Apalagi masa sekarang, apa yang disampaikan itu disiarkan lewat YouTube. Maka kalau kita menghukumkan seseorang ya dengan sesuatu yang tidak baik, misalnya kita hukumkan, wah itu orang munafik, wah itu orang tidak baik Islamnya, wah orang ini orang jahat, maka ucapan kita itu didengar oleh orang.
Kita bicara hari ini di sini tapi didengar oleh banyak orang. Lalu kemudian diyakini oleh orang-orang itu. Di hatinya kemudian berprasangka buruk kepada orang yang kita omongkan itu. Maka tidak cukup hanya kita di rumah, di kamar kita, terus kita nangis kepada Allah, ya Allah saya mohon ampun, kemarin saya ngata-ngatain orang, saya mohon, enggak lagi ya Allah, enggak cukup. Karena apa? Intasyar, sudah tersebar kezaliman itu. Beda dengan seperti tadi itu, tukang rumah kalau dia salah, dia ngakalin rumah, dia hanya datang ke rumah itu. Lalu mengatakan kepada pemilik rumah, Pak, saya kemarin dikasih amanah beli genteng yang harganya 1000, tapi yang saya belikan cuma 500. Saya mau ganti sekarang, Pak. Selesai urusan. Karena hanya rumah itu saja yang termudaratkan. Tapi kalau tokoh bicara, pemimpin mengucapkan atau melakukan hal yang, atau tokoh agama, atau seorang mufti, seorang ustadz, tuan guru, nah hati-hati, menyebar dia. Maka tidak cukup hanya tabu, tapi wa aslahu. Dia harus perbaiki itu. Dia harus perbaiki. Perbaikinya apa caranya? Ya. Kalau menyangkut misalnya hak orang, ya pergi minta maaf, lalu sampaikan kepada orang lain bahwa yang saya sampaikan tidak benar. Pastikan itu sampai. Ya. Walaupun zaman sekarang ini kalau sudah sudah ada ucapan yang tersebar, memperbaiki itu susah sekali. Karena itu jangan kita menyebarkan sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya, atau sesuatu yang walaupun ada kebenarannya tapi tidak ada maslahatnya. Yang sering dicontohkan ulama, kita punya tetangga pincang misalnya, lalu kita kemana-mana bilang, saya punya tetangga pincang. Benar nggak itu? Ya benar, dia pincang. Ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya enggak, bapak-bapak? Apa manfaatnya Anda cerita teman Anda pincang? Karena itu hati-hati betul. Karena kalau itu sebabnya kan ucapan itu seperti busur yang tidak bisa ditarik lagi. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW kan ada 3 hal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Ya. 2 itu disebut. Ada 1 lagi. Selalu disampaikan oleh Rasul. Jadi tanda beriman itu ya kita jaga ucapan kita. Nah di sini ayat 160 masih ada ruang diberikan oleh Allah. Illal ladzina tabu wa aslahu. Dan kalau sesuatu itu menyangkut hakikat, ya, menyangkut hakikat sesuatu ilmu yang mempengaruhi orang banyak, wabayanu, harus dia jelaskan. Tidak boleh dia aslahunya bentuknya sebelumnya dia menzolimi orang panjang lebar, ya. Lalu kemudian aslahunya hanya dengan 1 kata, saya mohon maaf ya, saya salah kemarin. Nggak boleh begitu. Kalau dia menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai, ya, ada sesuatu yang misalnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian dia katakan itu sesuatu yang boleh, ya. Atau ada sesuatu yang sebenarnya dimuliakan di dalam agama, tapi kemudian dia sampaikan sebagai sesuatu yang seakan-akan tidak ada kemuliaannya, seperti banyak terjadi zaman sekarang ini di media-media sosial. Orang-orang menyebut tentang ajaran-ajaran agama dengan cara merendahkan ajaran agama. Banyak, ya, banyak. Atau bahkan ada istilah-istilah bahkan dibuat-buat, ya, macam-macam istilahnya. Dan di situ sebenarnya menyangkut kehormatan orang. Di situ sebenarnya membuat hubungan silaturahim menjadi rusak. Ada istilah apa itu di media-media sosial, kadal gurun apa segala macam, kadrun katanya. Oh macam-macam yang dimaksudkan itu, menghina orang, bahkan sampai kepada cara-cara yang sebenarnya berkaitan dengan cara tuntunan Islam pun ada diungkapkan di media sosial macam-macam. Tidak cukup kalau Anda berhenti lalu kemudian Anda, sorry ya saya kemarin tuh salah, nggak boleh begitu. Anda harus jelaskan bahwa saya telah melakukan ini.
Dan dengan ini saya katakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Sesuatu itu merusak. Jelaskan. Dan kita di Indonesia ini bapak-bapak saudara ya, ini kan ya sekian puluh tahun Indonesia ini tumbuh bersama ya dalam keragaman yang luar biasa. Umat Islam paling banyak jumlahnya, tapi yang non muslim di Indonesia ini juga aman, tentram, berkembang. Kehidupan sosial keagamaan umat-umat non muslim juga berkembang dengan baik. Kalau kita bicara dari sisi rumah ibadah, alhamdulillah gereja-gereja banyak di mana-mana. Ada vihara, ada pura. Ini namanya Lombok contohnya ya. Lombok contohnya. Ini Pulau Seribu masjid. Tapi ada gereja, banyak gereja di Mataram. Tidak masalah. Itu kebebasan beribadah. Islam mengatakan la ikraha fiddin. Islam mengatakan la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Selama kita tidak diusir dari rumah kita ya. Selama kita tidak diperangi, selama kita hidup bersama-sama seperti adanya di Indonesia ini, maka Islam memberikan prinsip kepada kita antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kepada orang yang beda agama, sikap kita, kata Al-Quran ini, tabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Itu kan aktif, bukan hanya sekedar diam menerima perbedaan. Enggak. Al-Quran bahkan mengatakan tabarruhum, berbuat baik. Apa sih berbuat baik itu? Kalau ketemu, yang namanya yang berbuat baik itu kalau kita ketemu sama orang, kan kita dahului dengan senyum. Kita berikan haknya. Itu namanya berbuat baik. Bukan sekedar menerima perbedaan secara pasif. Ya wah, ya ite. Bukan begitu. Al-Quran mengatakan tabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Dan tidak cukup seperti itu. Wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil. Berlaku adil. Itu prinsip. Dan itu yang diamalkan selama ini puluhan tahun kita di Indonesia ini. Bahkan ratusan tahun sebelum ada Indonesia pun di Nusantara ini. Umat Islam, non muslim semua bersama-sama membangun Indonesia, saling menghormati, saling membantu, gotong royong. Nah, tiba-tiba beberapa waktu terakhir mulai terpancinglah kita satu sama lain. Mulai saling berprasangka. Yang muslim memprasangkai yang non muslim, yang non muslim memprasangkai yang muslim. Saling berprasangka. Padahal dalam Al-Quran juga ijtanibu katsiran minadh-dhann. Tak boleh kita banyak berprasangka. Dan kalau kita ingat di dalam ajaran ulama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa melihat makhluk Allah, ya, melihat makhluk Allah itu harus dengan nazara rahmatin wa syafaqah, harus dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan kebencian. Apakah tadi John Stone itu akan dapat hidayah kayak begitu kalau dia ngelihat kita orang di Lombok ini melotot-melotot sama dia? Kan enggak. Tapi karena kita senyum, karena kita baik, karena kita memperlakukannya sebagai manusia yang kita hormati. Nah, akhir-akhir ini mulai saling balas, apalagi di media sosial, saling hina. Ada sebagian yang non muslim menghina agama Islam. Ada juga sebagian kita umat Islam menghina agama orang. Itu sama-sama perbuatan yang tercela oleh Islam. Memangnya ada dalam ajaran agama Islam kita disuruh menghina agama orang? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah adwan bighairi ilmin. Jangan kamu ngumpat-ngumpat menghina-hina orang, menghina kepercayaannya, yang mengakibatkan dia akan menghinamu dan menghina kepercayaannya.
Itu dalam Al-Quran. Makanya bapak-bapak saudara, ini jadi introspeksi juga bagi kita. Kadang-kadang mohon maaf ya, sebagian saudara kita yang dapat hidayah masuk Islam ya, lalu diundang ceramah. Ceramahnya bukan tentang indahnya Islam, tapi ceramahnya tentang buruknya agama dia yang dulu. Apa iya itu? Apa gunanya majelis seperti itu? Apa gunanya majelis seperti itu coba? Tidak ada gunanya. Kalau mau menceritakan apa yang kita ambil sebagai ibroh, kan keindahan Islam. Ceritakanlah tentang apa yang membuat, apa perubahan ada pada dirimu setelah masuk Islam. Apa kebaikan yang semakin bertambah setelah masuk Islam. Bukan dengan setelah masuk Islam kemudian diundang kemana-mana di masjid-masjid ngumpat-ngumpat agamanya. Kita tidak perlu. Kita tidak perlu. Anda mengumpat agama Anda sebelumnya tidak perlu. Karena Islam tidak pernah menjadi besar dalam sejarahnya dengan mengumpat-ngumpat agama. Tidak. Islam datang tanah Nusantara ini dengan, kalau Wali Songo dulu datang kemari lalu kemudian mengumpat-ngumpat agama-agama lokal yang tumbuh berkembang, perang yang terjadi. Tidak pernah. Kan para aulia, para wali itu datang ke tanah Nusantara ini dengan membawa kasih sayang. Jadi Islam itu agama rahmah. Nah, keadaan seperti ini tidak boleh terus-terusan ya. Tidak boleh terus-terusan. Nah, kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita jangan menghina agama orang. Kalau dia menghina agama, siapa menghina agama kita, adukan ke polisi. Adukan dia ke polisi, biar hukum yang akan berlaku. Kalau misalnya agak lambat, kita dorong, kita ingatkan. Tapi jangan kita ikut, karena itu perbuatan yang sama sekali dalam Islam itu tidak ada nilai pahalanya. Tak pernah Rasulullah SAW itu mengumpulkan sahabatnya, kita mari kita umpat agama. Tidak pernah. Selalu Nabi SAW itu kemanapun mengirim para dai ke Yaman, kemudian ke Bahrain, ke tempat-tempat yang jauh di luar dari Jazirah Arabia. Selalu memesankan, ya, selalu memesankan apa? Basyiro wala tunafiro, yassiro wala tu'assiro. Dikirim Mu'az bin Jabal, ya, Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman. Sini saya dudukkan kalian berdua, kira-kira begitu. Abu Musa, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal. Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal. Saya minta kalian berdua pertama, ya, yassiro wala tu'assiro, mudahkan jangan sulit kan? Mudahkan jangan persulit. Jadi Islam ini hadirkan sebagai agama yang mudah. Jangan bikin orang takut sama Islam. Basyiro wala tunafiro, kasih kabar gembira, jangan takut-takutin orang. Kasih kabar gembira. Tatawa'a wala takhtalifa, kompak, jangan saling bermusuhan. Itu pesan Nabi. Nah, jadi bapak-bapak saudara ya, situasi-situasi yang tidak nyaman yang kita rasakan ini sekarang berada pada tangan kita. Berada pada tangan kita tanggung jawabnya masing-masing. Mari kita gunakan tangan kita kalau misalnya bermedia sosial, berkomunikasi untuk menebarkan pesan-pesan kebaikan. Dan jangan terpancing. Rasul sampaikan, la takunu imma'ah. Jangan kalian itu membebek, kata Nabi. Apa itu imma'ah? Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Kalau orang baik kita baik, kalau orang jahat kita lawan jahat. Bukan begitu kata Nabi. Lakin wattinu anfusakum, kokohkan dirimu. Apa itu? In ahsanan nas fa ahsinu. Kalau orang baik jangan mau kalah untuk berbuat baik.
Wa in asa'u alla tazalamu. Kalau mereka jahat, jangan terseret. Jangan ikut berbuat zalim, tapi harus tetap tegak dalam yang baik dan benar. Itu pesan Nabi. Kalau sudah Nabi pesan kayak begitu, jelas, tegas, jangan kita ngeremon lagi. Jangan kita ngeremon. Seakan-akan kita lebih pintar dari beliau. Oh, tapi kan ini jangan. La takunu imma'ah. Jangan menjadi orang-orang yang imma'ah. Membebek, terombang-ambing, tidak punya prinsip, tidak kokoh. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Kecuali mereka yang taubat dan kemudian memperbaiki dan menjelaskan, meluruskan, mengklarifikasi. Faulaika atubu alaihim, maka itulah mereka yang aku memberikan ampunan atas mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku maha memberi taubat dan maha penyayang. Di sini pakai sighah mubalaghah, ya, tawwab, karena memang ampunan Allah itu selalu lebih besar daripada dosa manusia. Law balaghat dzunubuka ananas sama, ya, wa ataitani wa tastaghfirani ghafartu laka wala ubali. Kata Allah dalam hadis kursi, kalaupun dosa kalian itu sampai ke bibir langit. Bibir langit itu artinya yang bisa kita lihat, ujung langit itu. Kalau dosamu sampai ujung langit itu, kata Allah, lalu engkau datang kepadaku, wa tastaghfiruni ghafartu laka wala ubali. Kau datang kepadaku lalu kau mohon ampun dengan sebenar-benar taubat, maka aku akan ampuni dan aku tidak peduli besar dosamu. Itu kata Allah. Alhamdulillah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha. Nah, kemudian ayat 161 ini adalah ini adalah pengingat. Pintu Allah, pintu taubat dibuka seluas-luasnya. Tapi kalau itu tidak dimanfaatkan, lalu berketerusan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Jadi dia berada dalam kekufuran, dia menyebarkan, ya, nilai-nilai kekufuran, dia menutup dan menyembunyikan kebenaran sampai matu, sampai dia mati. Maka ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh umat manusia. Na'udzubillah min khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Tidak akan diringankan dari mereka azab dan mereka tidak akan ditangguhkan. Kenapa sampai dua ayat ini demikian tegas? Karena sudah dibuka oleh Allah ruang taubat. Ruang taubat itu dibuka oleh Allah sampai ke sakratul maut. Jadi tidak ada istilah terlalu tua untuk bertaubat, terlambat bertaubat. Apakah diterima taubat saya? Bagaimana nanti dosa-dosa yang banyak yang saya sudah lakukan? Seperti Tuan Guru Haji Najmul Ahyar tadi sampaikan, ya, dosa-dosa sebesar-besar apapun, kalau kita taubat dengan ikhlas, ya, taubatan nasuha, akan itu dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Maka kalau ada orang tidak memanfaatkan itu sampai akhir hayatnya, dia berketerusan dan bahkan bangga dengan kekufurannya, maka jangan salahkan kalau dia menjumpai apa yang ada dalam ayat 161 dan 162 ini. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bapak-bapak dan saudara, itulah yang kita dapat ambil dalam majelis ini. Semoga apa yang kita baca, kita dengarkan menjadi manfaat dan menjadi ilmu. Pesannya adalah bawalah amanah ilmu itu dengan baik. Bawalah amanah apapun itu juga dengan baik. Amanah harta, amanah keluarga, amanah ilmu, amanah jabatan, bawa dengan baik. Tunaikan semua hak-haknya dengan baik.
Tunaikan semua amanah kewajibannya dengan baik. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Karena itu akan membawa penyesalan kepada kita, ya, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Nah, dalam proses kehidupan yang panjang, kalaupun kita misalnya tergelincir, ya, dan siapa manusia yang tidak tergelincir? Kalau kita salah, siapa manusia yang tidak pernah salah? Kalau kita berdosa, siapa manusia yang tidak pernah berdosa? Kalau kita dalam keadaan seperti itu, maka kita lihat ayat 160 yang kita baca. Tabu wa aslahu wa bayanu. Kita taubat dan kita perbaiki. Maka Allah Anat Tawwabur Rahim akan membuka pintu taubatnya seluas-luasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Allahumma tub alaina, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.